Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu dengan rekan saya bernama anjing. Gue nggak pernah diri. Bentar, bentar, bentar. Ulang-ulang. Nama lu dulu sih Bismillahirrahmanirrahim. harusnya. Iya, salah tadi gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Maulana dan dua rekan saya yaitu Muhammad Arafia Ghazali dan Mulyana Sidik. Di sini kita akan memaparkan sebuah PowerPoint yaitu yang bernama program berbasis objek. Nah, di sini kita akan memakai judul Games Multi Pemain Tebak Angka berbasis GUI. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu permainan digital saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi dan pengembangan logika berpikir. Salah satu permainan klasik yang tetap relevan hingga kini adalah game tebak angka, yang sederhana namun penuh tantangan logika dan intuisi. Namun, permainan ini umumnya bersifat single player dan berbasis teks. Hal ini cenderung kurang menarik bagi pengguna masa kini yang terbiasa dengan aplikasi visual dan fitur interaktif. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam bentuk antarmuka grafis atau GUI yang lebih user friendly. Kedua, mode multi pemain untuk meningkatkan interaktivitas dan persaingan, serta desain alur logika yang mengasah kemampuan berpikir strategis. Rumusan masalahnya itu kita ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang antarmuka GUI yang intuitif, menampilkan area input tebakan, tombol kontrol, play, guess, dan reset, panel petunjuk, serta status pilihan dan timer. Kedua, bagaimana mengimplementasikan logika permainan untuk number generation atau angka rahasia dan memberikan feedback seperti terlalu tinggi, terlalu rendah, serta hint lanjutan seperti jarak tebakan. Ketiga, bagaimana menetapkan mekanisme multi pemain dengan giliran bergantian, batas tebakan permainan, dan sinkronisasi status permainan dalam satu sesi. Keempat, bagaimana merancang sistem skor dan leaderboard mencakup penilaian berdasarkan jumlah tebakan, waktu, atau ronde menang, serta menyajikannya di GUI secara real time. Nah, untuk tujuan materi di sini kita ada 4 tujuannya, yaitu membuat GUI dengan event driven programming menggunakan Java. Kedua, mengimplementasikan prinsip OOP modular. Tiga, menerapkan logika game dinamis dan strategis. Empat, menyusun mekanisme multiplayer dengan sinkronisasi ringan. Nah, untuk landasan teorinya kita menggunakan Java. Itu Java adalah bahasa yang banyak digunakan di dunia industri dan pendidikan karena prinsipnya yang kuat, quote on, line, unaware, atau Wora. Yang kedua, kita menggunakan Java Swing. Java Swing adalah library untuk membangun termuka grafis GUI. Komponen pentingnya itu ada JFrame atau window utama aplikasi, JButton, tombol aksi seperti tebak atau mulai, JText file, input pengguna untuk angka tebakan, JLabel menampilkan petunjuk dan status. Desain GUI bisa disusun dalam struktur MVC, Model View Controller, agar modular. Ketiga, kita menggunakan aplikasi Apache NetBeans 25. Nah, aplikasi ini adalah IDE resmi dari Apache Foundation yang gratis dan mendukung pengembangan Java GUI dengan cepat. Biasanya sih bisa di-download di mana aja, di Windows atau enggak di MacBook. Nah, untuk pembahasan sendiri saya akan mempersilakan rekan saya, Maulana Sidik, untuk membacakan pembahasannya. Untuk Maulana Sidik, Itu silahkan. ya, terima kasih. Untuk pembahasan di sini pertama kita deklarasi kelas dan import library. Pertama itu kita import Java Swing. Dia untuk GUI-nya sendiri. Kemudian import java.awt untuk layoutnya. Kemudian input java.awt.event untuk aksi event. Kemudian import java.util untuk random dan list. Eh, Public class tebak angka GUI extend JFrame implement action listener.
Extend GFrame ini untuk kelas ini adalah jendela GUI, implement action listener untuk menangani event tombol. Next, eh, kemudian deklarasi variabel GUI dan game. Di sini pakai private GTag field input P1, input P2 itu untuk input tebakan pemain. Kemudian private GText area hasil area itu untuk hasil akhirnya. Kemudian private G button, submit button, restart button. Kemudian private G label label kesempatan. Kemudian private integer angka rahasia kesempatan sama dengan satu. Private final integer mak maksimal kesempatan 5. Kemudian ada private string pemain satu, pemain 2. Lalu ada private boolean player satu benar, player 2 benar, false. Tadi player satu juga false. Terus kemudian ada private list integer tebak player satu sama dengan new array list. Kemudian private list integer tebak player 2 sama dengan new array list. Jadi di sini angka rahasia, angka yang harus ditebak, terus kesempatannya itu jumlah kesempatan yang sudah digunakan. Kemudian ada max kesempatan. Max kesempatan itu maksimal percobaan 5 kali. Kemudian dari yang tadi data itu ada untuk menyimpan nama pemain dan hasil tebakan mereka. Pembahasan lanjutnya konstruktor GUI. Public tebak angka GUI, string pemain satu, string pemain 2, integer batas atas. Ini digunakan untuk membuat GUI dan menyimpan nama pemain serta angka rahasia. Acak dari satu sampai batas atas. Kemudian angka rahasia sama dengan new random. Next integer batas atas plus satu. GUI dibuat dengan border layout dan grid layout. Ada input tebak pemain, tombol submit dan restart, serta label kesempatan dan area hasil. Kemudian pembahasan selanjutnya ada metode action performed saat tombol kirim tebak ditekan. Integer T1 sama dengan integer persen int input input P1 dot get text. Kemudian integer T2 sama dengan integer parsen int input P2 dot get text itu untuk menangkap input tebak pemain. Kemudian untuk dicek apakah benar terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian ada di sini kita pakai if T1 sama dengan angka rahasia, P1 benar sama dengan true, clue P1 sama dengan benar. Ini ditampilkan hasil dari clue di hasil area. Kemudian dicek apakah ada yang benar, kesempatan habis, jika iya panggil tampilkan hasil akhir. Selanjutnya pembahasan metode tampilan hasil akhir. Di sini pakai private void tampilkan hasil akhir. Jadi ini untuk menampilkan angka rahasia dan semua tebakan pemain, menentukan pemenangnya. Jika dua-duanya benar sama dengan seri, jika hanya satu benar dia pemenangnya, jika tidak ada yang benar, yang paling dekat menang. Cek selisih terdekat lewat minimal selisih. Pembahasan selanjutnya metode min selisih. Di sini pakai private int min selisih list integer tebakan. Jadi mengambil selisih terkecil antara tebakan dengan angka rahasianya.
Selanjutnya ada selanjutnya pembahasan metode main. Di sini menggunakan public static void main string air gas. Ini untuk program dimulai dari sini. Terus kemudian input nama pemain dan pilih level kesulitan. Di sini ada level mudah, level menengah, level sulit. Itu beda-beda angkanya. Level mudah itu dari 1 sampai 25. Kemudian yang menengah itu dari 1 sampai 50, yang sulit itu dari 1 sampai 100. Kemudian ada new tebak angka GUI, P1, P2 batas buat objek GUI dan mulai game. Kemudian hasil running ini akan dijelaskan lagi sama teman saya Aris Maulana. Nah, untuk step pertamanya nih, kita untuk input pemain dan levelnya. Nah, di sini kita masukkan nama pemain pertama. Contoh nama saya dan pada keduanya saya masukkan nama rekan saya itu Bulan Sidik. Nah, untuk dialognya di sini kita tinggal pilih nih kesulitannya. Kita mau pilih yang mana, mudah, menengah atau sulit. Nah, di sini saya pakai contoh untuk pakai yang menengah, level 1 sampai 50. Nah, di sini step keduanya kita angka rahasia acak atau menginput angka rahasia acaknya. Nah, di sini saya pakai contoh angka rahasia acaknya di angka 34. Nah, untuk step ketiganya, untuk tampilan GUI awalnya nah kayak gini nih. Untuk di sini kita akan menebak angka. Jadi kayak saya nebak angka berapa dan Muna Sidik akan menebak angka berapa. Nah, di sini untuk hasil runningnya di sini ada saya cuma bikin 3 sesi lah. Nah, untuk sebulan pertama di sini untuk angka saya terlalu kecil dan untuk mulai sidik untuk itu terlalu besar karena 36. Nah, untuk sebulan kedua saya menginput angka 34 dan mulai sidik menginput angka 32 yaitu yang di mana saya benar dan rekan saya itu terlalu kecil. Nah, di sini hasil akhirnya akan ditampilkan bahwasanya tebakan kita ini selama 3 sesi akan ditampilkan. Seperti saya 20, 30, dan 34. Dan mulai sidik itu akan tampilkan angka tebakannya 3 kali yaitu 42, 36, dan 32. Dan di sini pemenangnya adalah saya. Nah, ini untuk hasil runningnya. Nah, untuk kelebihan dari materi kita ini, pemrograman kita ini, yaitu satu, interaktif dan mudah digunakan. Kedua, tampilan grafisnya menarik untuk pembelajaran. Ketiga, bisa dimainkan 2 orang secara langsung. Tiga, feedback langsung dalam bentuk petunjuk dan hasil. Dan keempat, struktur program modular dan mudah dikembangkan. Nah, untuk kekurangan sendiri di sini untuk kekurangan program kita ada beberapa yaitu pertama tidak ada sistem giliran bergantian atau nggak kedua pemain mendebak secara bersamaan. Nah itu nggak bisa tidak bisa karena kita harus secara gantian. Nah kedua tidak ada leaderboard atau penyimpanan skor. Nah di sini untuk penebakannya sendiri setelah hasilnya udah keluar, nah itu tidak bisa tersimpan. Yang di mana akan otomatis ke restart lagi kalau kita ingin memulai ulang. Yang ketiga, belum mendukung koneksi jarak jauh online. Nah, di sini kita cuma bisa main offline, secara offline doang. Tanpa menggunakan jaringan juga udah bisa. Nah, untuk keempat, tidak ada fitur suara atau animasi tambahan. Nah, di sini kita juga belum ada fiturnya. Karena kita cuma berbasis GUI biasa doang. Yang kelima, validasi input masih sederhana atau belum dibatasi tentang angka input. Nah, untuk kesimpulannya itu pertama, game GUI itu mendorong keterlibatan belajar. Kedua, siswa lebih terlatih berpikir kritis dan strategis. Ketiga, multiplayer atau alat pelajaran sosial. Empat, dapat praktik langsung pemrograman modern. Kelima, model loop belajar dengan feedback instan. Nah, untuk sarannya sendiri ada 5, kita tambahkan saran yaitu tambahkan leaderboard dan timer. Kedua, integrasi suara dan animasi sederhana. Tiga, mudik giliran bergantian untuk free play. Empat, dapat dikembangkan menjadi game online dan via socket. Kelima, simpan histori permainan untuk analis. Nah, untuk sarannya sendiri sih lebih ke kayak bisa dimainkan secara daring lah ya. Dan lebih untuk lebih menarik ditambahkan animasi. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk videonya nanti bakal dijelaskan sama Muhammad Arafi Ghazali. Ya, untuk video nanti akan dijelaskan kembali oleh rekan kita yang satu lagi, Muhammad Rafi Al-Ghazali. Untuk video perkembangan dari sistemnya. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi kedua teman saya tadi. Untuk pada saat ini kita akan lanjut ke sesi eh, demo programnya. Dan juga saya akan menjelaskan lebih detail lagi program-program yang sudah kita buat. Di sini bisa kita lihat eh, jendela yang keluar pertama itu adalah jendela memasukkan nama para pemainnya. Ini kita bisa langsung memasukkan nama. Oke, nah lanjutnya masukkan nama pemain keduanya. Misalnya eh, si gitu. Nah ini seperti yang dijelaskan eh, oleh teman saya si Aris Maulana. Ini adalah gambaran teknisnya. Terus lanjut kita akan memilih levelnya, ada mudah, menengah, dan sulit. Itu mudah. Nah akan keluar jendela baru. Ini jendela permainannya. Nah di sini para pemain akan memasukkan tebakan-tebakan mereka di text field yang sudah disediakan. Misalnya Raffi nebak ke 10, Sidik nebak ke 10. Lalu ada submit button, ini kirim tebakan. Untuk mengirimkan tebakan yang mengirimkan angka-angka yang sudah yang ditebak oleh para pemain ke sistemnya. Nah, lalu kan ada output yang dikeluarkan oleh sistem. Di sini disebutnya Raffi terlalu kecil, terus Sidik terlalu kecil. Nah, lanjut lagi, setelah nebak 21 untuk Raffi, 22 untuk Sidik. Aku kirim lagi tebakannya dan Raffi benar. Nah, jika benar, akan keluar pernyataan benar. Terus juga dia di atas sebelum menampilkan hasil tebakan itu ada label kesempatan. Nah, label kesempatan ini akan menunjukkan para pemain ini menebak angkanya itu di kesempatan berapa. Lalu di hasil akhirnya akan disebutin angka rahasianya berapa. Di sini angka rahasianya 21. Lalu di bawahnya diikuti oleh hasil tebakan para pemain. Disebut juga ada pemenangnya juga, Raffi. Nah, ketika permainan sudah selesai, tombol restart game-nya akan aktif. Lalu para pemain jika ingin mengulangi permainan, maka tinggal klik restart saja. Lalu akan kembali ke tampilan input nama. Oke, di sini saya akan menjelaskan, oh iya, jika eh, pemain salah memasukkan input, maka akan muncul pesan error masukkan angka yang valid. Nah, dan juga kalau pemain menutup jendela ini, maka permainan akan berhenti. Ya, kalau nantinya akan saya jelaskan di program saya ini. Oke, pada pada di sini kita bisa lihat di sini ada fungsi import yang digunakan untuk mengimport eh, modul-modul yang digunakan untuk program ini. Di sini kita menggunakan Java Swing, terus juga ada AWT Border Layout. Nah, ini berkaitan dengan UI yang kita gunakan. Terus di bawahnya ada kelas utama. Nah, kelas utama ini kita juga menggunakan Gframe yang dijelaskan oleh teman saya, Aris Maulana. Dia mengimplementasikan action listener. Action listener ini itu lebih ke time event. Jadi misalnya kita mengetik tombol enter atau tombol backspace itu akan menghasilkan sebuah aksi selanjutnya. Terus di bawahnya ada komponen UI. Nah, ada text field untuk input pemain satu, pemain kedua. Terus juga ada text area untuk menunjukkan hasil dari output dari sistem. Terus juga kita menggunakan button, ada submit button dan juga restart button. Terus juga ada label kesempatan, itu yang label jumlah kesempatan yang sedang dijalankan oleh para pemain. Di bawahnya ada variabel logika. Nah, di variabel logika ini angka rahasia dan kesempatan itu menggunakan integer. Nah, di sini kesempatan kita langsung menyatakan satu karena per- ketika permainan dimulai, kesempatan ronde para pemain itu mulai dari angka satu.
Terus di bawahnya ada final in, max kesempatan sama dengan 5. Maksudnya final integer ini, nilai ini tidak bisa diubah lagi ketika nilai ini sudah terisi. Nah, di sini nilainya sudah terisi dengan angka 5. Ini adalah maksimal kesempatan para pemain untuk menebak angka rahasianya. Terus di bawahnya juga ada private string, jadi pemain satu, pemain dua itu string, terus di bawahnya ada boolean. P1 benar, false, P2 benar, false. Nah, maksudnya ini adalah ketika P1 benar, ya jadi pemain satu benar atau pemain dua benar. Nah, ketika permainan baru dimulai, itu semua pemain itu belum berhasil menebak angka rahasianya. Nah, makanya pada posisi ini kita masukin ke dalam mode false. Ya, apabila para pemain sudah berhasil menebaknya, maka akan dimasukkan ke mode true. Di bawahnya di sini ada list. Nah, eh, jadi hasil tebakan para pemain itu akan masuk ke dalam array list. Jadi akan tersimpan. Jadi tebakan pertama hingga ke tebakan yang terakhir. Terus di bawahnya tebak angka GUI. Nah, di sini untuk dis pemain satu sama dengan pemain satu ini untuk menginput namanya. Terus juga ada angka rahasia. Nah, angka rahasianya kita random, guys. Jadi menggunakan random. Jadi angka acak dari satu sampai batas. Nah, batasnya ada di program di bawahnya. Nanti saya akan jelaskan. Terus lanjut kita masuk ke dalam frame. Di titelnya, judulnya kita masukkan game tebak angka. Size-nya kita mau pakai 400 dan 450 pixel. Nah, di sini ada di set default close operation. Nah, ini maksudnya ketika tadi pemain meng-close window permainan, maka permainannya langsung berhenti. Nah, jika tidak, bisa aja programnya itu berjalan di background komputer. Terus kita set layout, border layout. Nah, border layout ini untuk tata letak frame-frame komponen-komponen yang akan dimasukkan ke dalam frame-nya. Ada north, center, ya south, east, sama west. Nah, lanjut di bawahnya ada panel inputan. Ini untuk panel inputan para pemain. Nah, di sini kita grid layoutnya kita pakai 5 baris 2 kolom. Terus di atas ada input. Oh, ini yang pertama ini untuk input pemain pertama, terus untuk input pemain kedua. Nah, keduanya ini kita menggunakan text field. Di bawahnya ada submit button. Ini yang digunakan untuk mengirimkan hasil tebakan pemain ke dalam sistem. Terus di bawahnya ada restart button. Nah, restart button ini sebelumnya kita set enable-nya itu false. Kenapa false? Karena eh, sebelum permainan dimulai itu tombol restart tuh gak bisa diaktifkan. Dia harus dalam mode nonaktif. Dan apabila tombol itu sudah ditekan, maka akan dispose, tutup jendela dan menjalankan program ulang ke dalam main, yaitu kembali ke input nama. Terus di sini ada label kesempatan untuk menunjukkan berapa dia lagi di kesempatan keberapa. Terus di bawahnya ada area teks area, hasil area. Nah, hasil area ini yang kata menampilkan output-output dari sistem, jadi perhitungan, jadi kayak hasil-hasil tebakan, menang, terus juga hasil arraynya juga. Nah, di hasil area ini, teks area ini kita disable untuk fitur editnya. Terus juga kita menambahkan di scroll panel, jadi apabila hasil outputnya panjang, kita ada scroll panel untuk bisa scrollnya. Nah, ini untuk komponen di dalam frame, input berada di north, utara, dan scroll panel berada di tengah. Kita set visible true biar tampil di jendela. Lanjut di sini kita action perform. Nah, ini untuk mengambil fungsi ya. Jadi untuk menjalankan fungsinya. In text 1 integer parse in input dot get txt. Jadi hasil inputan tebakan itu diambil dari kedua pemain yang sebelumnya yang ada di input panel. Ini angkanya masuk ke sini. Terus dia ketika sudah masuk, dia akan masuk ke area yang sudah dibuat tebakan. Nah, string clue. Nah, string clue ini kita kosongkan karena nanti akan berkaitan dengan hasil dari akan berkaitan dengan inputan para pemain. Pertama,
Jika pemain berhasil menebak dengan benar, maka P1 kembali jadi true. Awalnya jadi false, sekarang jadi true. Clue-nya adalah benar, jadi tebakan pemain itu benar. Nah, apabila pemain gagal menebak, maka akan muncul clue. Terlalu besar, jika terlalu besar, terlalu kecil, jika terlalu kecil. Dan P1 atau P2 benarnya itu masih dalam keadaan false. Jadi mereka masih harus menebaknya lagi. Terus lanjut ini menampilkan hasil tebakan ke area hasil. Jadi tebakan satu akan muncul, kesempatan satu akan muncul, dia ada notnya kesempatan berapa, terus di bawahnya ada hasil tebakan para pemain beserta clue-nya. Jika ya clue-nya seperti tadi, kalau terlalu kecil, terlalu besar, dan jika benar maka benar. Terus di sini, nah apabila pemain gagal menebak di ronde pertama, maka di ronde selanjutnya input panelnya itu harus kosong kembali. Terus kesempatan diupdate menjadi satu kedua ada plus plus ini penambahan. Terus juga di label kesempatan juga sama. Nah, kondisi akhir permainan. Jika pemain satu benar atau pemain dua benar, atau juga ketika kesempatannya sudah melebihi maksimal kesempatan, maka tombol submit itu nonaktif dan reset button akan kembali aktif. Nah, catch number format system ini adalah handling error ketika user salah menginput format angka. Terus tampilkan hasil akhir, ini untuk menampilkan hasil akhir permainan. Angka rahasianya menunjukkan angka rahasianya berapa, terus total tebakan. Nah, total tebakan ini dia menampilkan array dari para pemain yang sudah menginput data. Nah, di bawahnya ada untuk menentukan benar apa pemenang. Jika keduanya berhasil menebak pada ronde itu, maka hasil seri karena keduanya menebak dengan benar. Jika salah satunya aja, maka yang disebut pemenangnya adalah misalnya pemain satu benar, berarti pemain satu pemenangnya, begitu juga dengan pemain kedua. Nah, jika keduanya tidak ada yang benar, maka akan dihitung dari selisih. Nah, berdasarkan dari teman saya, Mulia Sidik, jadi di sini tuh jadi hasil akhir para pemain itu akan dikurangi dengan angka rahasia. Nah, jika jadi bisa pemain satu lebih kecil selisihnya dibanding pemain kedua, maka pemain satu akan jadi pemenangnya. Begitu juga misalnya pemain kedua lebih kecil dari pemain ke satu. Lanjut, di bawahnya ada kita di sini. Di sini adalah fungsinya. Jadi T sama dengan tebakan. Titik dua tebakan. Nah, selisih T dikurang angka rahasia. Jika selisih lebih kecil dari min, maka min sama dengan selisih. Lalu dikembalikan nilai min. Lanjut, di sini adalah main ketika masuk ke titik program. Jadi ketika awal masuk program ada inputan nama di sini, inputan nama pemain, terus juga ada pemilihan kesulitan. Nah, untuk penentuannya ada di sini. Jadi kita standar itu menggunakan level 3. Jika pemain memilih level 0, maka batasnya 25. Terus juga jika pemain memilih level 1, maka batasnya 50, yang level medium. Terus untuk menjalankan program permainannya, kita menggunakan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.